kabar baik datang dari Mataram. Kota yang kita cintai ini kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dari 516 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, Kota Mataram berhasil masuk dalam 3 besar nominasi kota anti korupsi yang ditetapkan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini bukan sekadar pengakuan biasa. KPK menilai langsung tata kelola pemerintahan Mataram yang dianggap baik. Selama 2 tahun terakhir, tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Ini adalah bukti komitmen bersama, mulai dari masyarakat, para ASN, hingga pelayanan publik yang bersih. Mataram bersanding dengan 2 daerah hebat lainnya, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Puncaknya, Wali Kota Mataram, Bapak Mohan Roliskana, akan mempresentasikan hasil akhir ini di hadapan KPK. Mari kita berikan doa dan dukungan terbaik. Semoga Mataram bisa membawa pulang predikat membanggakan ini yang akan diumumkan pada Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember nanti. Ada beberapa masyarakat yang masih paradigma lama, mempunyai kenalan di dalam langsung tidak melalui antri. Ya. Nggak ada OPD yang bandel. Kita harus punya integritas ke depan, harapannya dengan mendapatkan sertifikasi kepercayaan publik itu, Kota Mataram akan semakin harum. Kita masuk ke pembahasan kita yang tadi terkait dengan Kota Mataram masuk nominasi 3 besar kota anti korupsi di Indonesia. Dan tadi saya sampaikan kok bisa apa yang bikin Mataram beda dan masuk 3 besar sampai 3 besar dari ratusan kabupaten kota di Indonesia. Iya, karena ini merupakan penilaian, tentunya penilaian dari KPK terhadap capaian-capaian kabupaten kota secara nasional. Itu mereka melakukan penilaian terhadap semua kabupaten kota se-Indonesia yang kurang lebih sekitar 486 kabupaten kota ya. Dan itu sudah dilakukan penilaian dari capaian-capaian terhadap dokumen-dokumen pengawasan maupun kegiatan-kegiatan yang sudah mencapai capaiannya sudah baik dan tertinggi. Contohnya Kota Mataram terhadap SPI-nya, kemudian SPIP-nya, kemudian MCSP-nya, kemudian kapabilitas APIP, nilai kapabilitas APIP, semua nilai-nilai dari kemudian WTP. Nah, Kota Mataram sudah WTP yang ke-11 tahun 2025 Mei kemarin untuk laporan LKPD tahun 2024 itu yang ke-11. Dan itu salah satu syarat dari kota anti korupsi adalah harus WTP, opini yang untuk laporan keuangannya. Kemudian MCSP itu monitoring, controlling, surveillance for prevention. Prevention itu merupakan penilaian tata kelola pemerintahan. Kami bisa mempertahankan dari tahun 2021 sebagai dengan nilai yang tertinggi se-NTB. Jadi nilainya di atas 90 lebih, dan itu syarat menjadi kota pencontohan anti korupsi harus mempunyai nilai MCSP itu di atas 90. Kemudian selain WTP dan kemudian kami sudah bisa mengawal dari tahun 2022 di mana saya baru masuk menjadi Inspektur Kota Mataram, mengawal beberapa OPD yang pelayanan publik untuk masuk menjadi zona integritas WBK WBBM, dan alhamdulillah tahun 2024 baru bisa berhasil meraih predikat WBK. Untuk yang kami kawal adalah DPMP-TSP mendapatkan WBK. Itu syarat juga harus ada 2 OPD sebenarnya, tetapi kami lagi tahun ini lagi sudah on proses, sudah melewati tahap administrasi, sudah lulus administrasi untuk Dukcapil untuk menuju WBK, sehingga itu sudah dianggap cukup, sudah menunggu proses berikutnya, wawancara dan lain sebagainya. Dan itu udah korum lah
menjadi syarat-syarat sebagai kota percontohan anti korupsi. Sebelumnya ada sebelum masuk ke tingkat nasional dinilai dulu tingkat NTB, dan waktu itu ada 4 KLU, Kabupaten, Kota Bima, Lombar, dan Kota Mataram, dan alhasil Kota Mataram yang bisa lolos memenuhi semua kriteria dari kota percontohan anti korupsi. Sedangkan yang lain gugur karena ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi dari untuk persyaratan menjadi kota percontohan anti korupsi. Itu beberapa indikator yang menjadikan Kota Mataram itu masuk menjadi nominasi 3 besar. Dan 2 pesaingnya itu Kota Blitar dengan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kabupaten dan Minahasa Tenggara. Dan itu ya sama-sama memberikan contoh dan memiliki indikator yang sesuai ketentuannya KPK tadi gitu. Nah, terkait dengan ini kan anti korupsi ya. Anti korupsi itu kesannya seperti agak sulit dipercaya. Tidak bisa kita pungkiri Bu, sekarang kan yang seperti sampaikan sebelumnya itu bagaimana menjaga bukan hanya sebagai citra, tapi menjaga agar masyarakat tuh percaya bahwa Mataram itu tuh benar gitu dalam kondisi seperti ini, pencapaiannya tadi. Itu bisa terlihat dari sebentar ya. Oke. Dalam pencapaian untuk anti korupsi itu ada melibatkan 3 pihak, yaitu ASN, kemudian masyarakat, dan kemudian dunia usaha. Dan untuk yang bisa dilihat dari aparatur sipil negara dari ASN, yaitu adalah adanya penguatan SPI, sistem pengendalian internal. Itu bisa terlihat dari bagaimana kami menjaga untuk 2 tahun terakhir, dari tahun 2003, 3 tahun terakhir ini kami bisa menjaga Kota Mataram tidak ada indikasi korupsi dengan tidak ada pejabat-pejabatnya yang terkena OTT. Itu berat itu ya, karena seperti yang kita ketahui yang lain-lain tuh banyak yang bagus secara administrasinya bagus, tetapi ternyata pejabatnya ada yang OTT. Seperti itu gagal, gugur sudah itu karena syaratnya tidak boleh ada yang pejabat yang terkena OTT, dan itu kita bisa jaga, dan itu sudah menjadi trust masyarakat. Berarti pejabat-pejabat Kota Mataram dalam artian yang menjadi pelayan publik, mereka dalam kondisi yang tidak ada indikasi pejabat yang terkena tersandung OTT, kasus korupsi OTT dan lain sebagainya. Ya, itu bisa teman-teman lihat di media aja. Kalau jauh misalnya dari pungli, jauh dari gratifikasi seperti itu. Ya. Dan sebagai gimana caranya agar menanamkan budaya atau semangat anti korupsi itu terhadap ASN, masyarakat, lingkup pemerintahan kota? Kami yang utama itu adalah pengendalian internal yang baik, sistem pengendalian internal yang baik. Seperti apa, Bu? Dan itu kami lakukan pendampingan untuk seluruh OPD, bagaimana mereka membuat register risiko. Jadi mereka harus tahu dulu peta risiko untuk OPD-nya. Sehingga dengan pemahaman dari tingkat atas, mulai dari kepala OPD-nya, kepada penanggung jawab kegiatan dan kepada penanggung jawab program dan kegiatan, semuanya memahami tentang bagaimana peta risiko itu, sehingga itu akan dengan adanya register risiko yang sudah mereka buat sendiri dan mereka pahami, itu akan menjauhkan mereka dari akan terjadinya perilaku atau hasil kegiatan yang menjurus ke arah koruptif. Ya. Artinya setiap OPD itu sudah memahami segala aktivitas mereka itu akan beresiko seperti apa, seperti itu. Akhirnya ya Kota Mataram balik lagi. Dan kami rajin memberikan, kami mempunyai paksi penyuluh anti korupsi, dan itu mereka mempunyai jadwal rutin memberikan sosialisasi dan internalisasi tentang pencegahan korupsi kepada seluruh ASN, dan mereka hadir ke masing-masing OPD untuk memberikan
sosialisasi tersebut. Dan kemudian kami juga turun ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi ke kecamatan, dan nanti di situ di kecamatan mengundang kelurah-lurah, mengundang kaling, mengundang toga toma, dan mengundang pemuda, sehingga masyarakat aktif juga ikut tersosialisasi terhadap pentingnya pencegahan korupsi tersebut. Dan itu rutin Bu dilakukan? Iya, dan kami tetap ada itu untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ada nggak Bu, misalnya ada masyarakat tahu ada indikasi korupsi untuk melaporkannya itu ada? Kami juga mempunyai platform digital pengaduan untuk pengaduan yang terintegrasi ya. Jadi karena kita udah SPBE, sudah menjadi kota yang dengan digitalisasi, jadi ada span lapor itu merupakan aplikasi nasional, tetapi itu ada di Kominfo. Jadi itu juga untuk melaporkan berbagai permasalahan ketidakwajaran atau penyimpangan yang ada yang masyarakat temukan. Tetapi apabila itu terkait dengan pengawasan, maka itu akan masuk ke dalam pengaduan di inspektorat. Dan kami juga mempunyai aplikasi digitalisasi, yaitu Sapa Inspektor itu, yaitu di situ ada fitur-fitur untuk pengaduan Dumas, untuk pengaduan masyarakat, ada fitur juga untuk pengaduan gratifikasi. Jadi ada juga tersedia untuk ASN, whistleblowing system. Jadi apabila ada terjadi penyalahgunaan wewenang di OPD masing-masing terhadap penyalahgunaan tersebut, mereka bisa mengadukan melalui aplikasi Sapa Inspektor tersebut. Sapa Inspektor? Sapa Inspektor, sistem aplikasi pengawasan APIP. Tapi cuman kita tambahin inspektur gitu. Jadi istilahnya Sapa Inspektor. Sapa Inspektor. Ya, jadi bisa digunakan ada hotline-nya. Jadi masyarakat bisa chat, bisa mengadukan yang terkait dengan masalah pengawasan ya. Masalah pengawasan mereka bisa langsung mengadukan. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat. Bisa diakses oleh masyarakat semuanya. Semuanya. Untuk ASN bisa mengadukan permasalahan atasan atau penyalahgunaan wewenang yang ada di OPD-nya, dengan mereka bisa melaporkan dengan dijaga kerahasiaan identitasnya karena pasti. Kita mempunyai perwal untuk WBS tersebut. Oke. Menjaga integritas birokrasi pemerintah susah nggak Bu? Atau gimana? Kalau tantangan mungkin lebih ke tantangan ya, tapi intinya kita secara masif tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan sosialisasi, dan itu juga komitmen dari pimpinan, komitmen pimpinan, komitmen dalam hal ini Kepala OPD memberikan suri teladan, komitmen dari wali kota dalam hal ini yang yang menjadikan pencegahan korupsi itu sebagai agenda yang utama. Jadi didukung langsung oleh dengan menyiapkan anggaran, dan kemudian didukung oleh adanya perwal-perwal terkait dengan pencegahan korupsi. Sehingga dengan komitmen itu tentunya yang di bawahnya juga akan mengikuti. Artinya semua OPD berkomitmen untuk itu di Kota Mataram? Iya. Nggak ada OPD yang bandel? Relatif ya. Itu ya. Dimanapun tidak ada yang ini, pasti ada. Tetapi paling tidak dengan adanya filter-filter itu akan meminimalisir lah ya. Makna anti korupsi bagi Ibu sendiri sebagai inspektor? Maknanya yang jelas kita harus punya integritas. Jadi dengan integritas itu kita mempunyai prinsip untuk bisa tahu mana yang perilaku koruptif dan mana yang memang yang kita tidak boleh lakukan, yang kita harus hindari. Sehingga dengan integritas itu kita bisa berjalan lurus sesuai dengan ketentuan. Membentuk integritas itu juga berdasarkan pemahaman, karena kan korupsi itu juga ada korupsi-korupsi kecil yang akan menjurus pada korupsi yang besar itu. Perilaku walaupun kecil perilaku, perilaku. Dan itu juga ditanamkan terhadap semua OPD untuk
mendeteksi ini tuh kalau perilaku seperti ini akan resikonya tuh seperti ini gitu. Kalau perilaku yang seperti itu yang mungkin karena administratif ya, Ya. biar tidak terjadi maladministrasi, kami juga sudah menyiapkan menyiapkan yang sekarang ini kami siapkan itu adalah smart book. Itu adalah bagaimana pedoman bagaimana mereka mempertanggungjawabkan laporan keuangan di masing-masing OPD, sehingga mereka bisa checklist apa-apa yang harus mereka lakukan untuk pertanggungjawaban keuangan mereka. Selama ini itu yang Dan itu transparan ya, dan itu udah direview oleh BPKP sehingga teman-teman tidak kebingungan ketika membuat laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang maladministrasi yang akan mengakibatkan menjadi temuan yang berulang-ulang. Itu insya Allah udah kami buatkan juga, dan di situ juga ada chat online ya, jadi mereka apapun permasalahan di OPD mereka bisa membuka sapa inspektur dan menyampaikan apapun permasalahan mereka, dan kami akan jawab 1 kali 24 jam. Dan itu aktif nggak Bu? Aktif. Iya. Ada laporan-laporan atau diskusi? Ada, iya diskusi, dan kami lapor berdasarkan mereka misalnya obrek di bawah Irban berapa, kami langsung lanjutkan ke Irban. Aktif dan ada timbal baliknya, nggak ada yang ya, dan kami satu langsung arah. memberikan jawaban terhadap permasalahan mereka, dan kalaupun tidak bisa kami jawab langsung, kami akan meminta mereka untuk kami akan berkoordinasi dengan lintas ya sektoral atau yang akan untuk membahas pertanyaan yang mereka berikan itu. Oke. Bu, sebelum kita lanjut, kita boleh ngopi dulu, boleh Ngopi minum dulu kayaknya ya. Nanti ini pengumuman tanggal 9. Pengumuman apa? Pengumuman hasil dari nominasi tadi itu. Oh ya, tanggal 9 Desember ya. Tanggal 9 Desember. Puncak penilaian ini mungkin sekitar KPK menyampaikan kemarin kalau nggak akhir Oktober, awal November puncak penilaiannya selesai. Akhir Oktober bulan depan atau enggak? Bulan depannya lagi. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih. Nikmati kopi dari Tribun Lombok. Wah, ini menarik ini. Karena sebuah kebanggaan juga ketika daerah yang kita tempati mendapatkan prestasi, ini sebuah prestasi yang luar biasa, dan tentunya kita berharap menang Bu ya. Amin. Iya, insya Allah. Kita tentunya berharap menang. Apa yang bakal kita lakukan untuk meraih penghargaan ini dan menjadi nomor 1 gitu sebagai kota percontohan kota anti korupsi di Indonesia? Saya pikir kita harus melakukan beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama memperkuat sistem pengendalian internal kita yang ada di setiap OPD, karena dengan sistem pengendalian internal yang baik pastinya goalnya akan baik juga, akan tata kelolanya akan baik juga. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya anti korupsi secara masif kepada ASN dan masyarakat, tidak hanya sebagai kewajiban tetapi sebagai nilai hidup. Kemudian berikutnya yaitu meningkatkan kolaborasi dengan APH, dalam hal ini kejaksaan maupun kepolisian resort Kota Mataram. Ya, yang mana kami sudah kemarin sudah pada saat Kota Mataram tanggal 31 Agustus kami sudah menandatangani MOU, nota kesepahaman antara pemerintah Kota Mataram dengan kejaksaan dan kepolisian tentang koordinasi terhadap terhadap penanganan laporan dan pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi itu wujud kita melakukan peningkatan berkolaborasi dengan APH. Kami sudah membuat, dan kami juga membuat ada tim juga dengan APH berkolaborasi untuk membuat yang dulunya tim Saber Pungli, tapi karena Saber Pungli sudah diputus, sekarang sudah tidak ada lagi Saber Pungli, maka kita membuat untuk kolaborasi dengan APH
dengan tim Monef perizinan. Dan kebetulan itu juga ada dasarnya juga dari peraturan-peraturan untuk kita membuat tim tersebut. Itu wujudnya, sehingga itu merupakan bagian dari strategi yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai menjadi kota anti korupsi. Sehingga dengan hubungan yang baik, dengan kolaborasi yang baik dengan APH, itu sangat membantu kami. Itu terasa sekali. Ada lagi, kami membuat SKK, surat kuasa khusus dari wali kota ke kejaksaan, itu terhadap temuan-temuan kami yang sudah kami memang tidak bisa lagi untuk menagih, itu langsung kita serahkan ke APH. Itu mempercepat, mengakselerasi tagihan-tagihan kami, karena kalau sudah APH yang ini, mereka lebih ini. Itu bagian ini. Dan kemudian memperkuat peran serta masyarakat, itu juga yang kita lakukan. Jadi masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi, sehingga ketika ada ketidakwajaran, boleh mereka melaporkan apa yang terjadi ketidakwajaran di dalam di masyarakat, gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fokus kepada indikator yang kami belum maksimal nilainya, sehingga itu akan kita push untuk kita benar-benar mencari strategi untuk bisa mendapatkan pemenuhan nilai maksimal, sehingga bisa mencapai target untuk menjadi kota anti korupsi. Iya kan, kemarin penilaiannya ada yang kurang katanya dari Pak KPK terkait dengan administrasi, Bu, ya, di pelayanan publik. Iya. Nah itu. Iya, itu. Itu menjadi pokok yang penting nggak untuk? Penting, dan itu menjadi evaluasi dan untuk perbaikan dan tindak lanjut untuk kita tidak mengulangi lagi dengan strategi-strategi yang SOP yang baik, sehingga masyarakat juga tidak mengulangi, petugas juga tidak mengulangi. Contoh terhadap budaya antri. Ya, itu menjadi, dan langsung itu diobservasi, langsung dilihat langsung oleh penilai yang tidak kelihatan identitasnya, ya. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih paradigma lama, mempunyai kenalan di dalam, langsung tidak melalui antri. Itu kelihatan sepele, tetapi itu sudah tidak menunjukkan perilaku yang taat pada SOP. Itu juga bisa mengganggu yang daftar antrian yang memang sudah menunggu. Itu kelihatan seperti, tapi itu bisa menjadi menggugur ke untuk menjadi zona integritas. Ya, kemarin itu karena hal yang seperti itu gitu, ya. Bukan sepele sih, Bu, sebenarnya. Iya. Mungkin bagi orang yang awam kita dianggap itu sepele, kan itu udah budaya yang udah terbiasa. Itu budaya yang tidak baik, tapi udah terbiasa bagi masyarakat yang mendapatkan kemudahan itu, gitu, ya. Dan itu merubah mindset perilaku masyarakat seperti itu, butuh ketegasan, ya. Memang butuh ketegasan, dan ini juga menjadi evaluasi tadi ditemukan dan diperbaiki. Semoga ya administrasinya berjalan sesuai adanya, tanpa ada katanya tadi the power orang dalam, ordal, the power of ordal. Dan nanti tanggal 9 Desember pengumumannya, kita berharap ya kita Kota Mataram dapatlah. Amin. Ya. Itu menjadi Kota Mataram tentunya kebanggaan. Harapan Ibu ke depan terkait dengan Kota Mataram yang sekarang sudah menjadi 3 besar kota anti korupsi di Indonesia, ke depannya itu bakal seperti apa? Harapan saya tentunya jika Mataram menjadi kota anti korupsi, maka penghargaan itu akan memiliki makna menjadi sertifikasi kepercayaan yang diberikan oleh negara, bahwa Kota Mataram adalah kota yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang bersih. Yang akuntabel dan transparan. Ya, sehingga hal ini akan meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata, sehingga para pelaku wisata dan para investor akan lebih percaya kepada daerah yang memang lingkungan atau masyarakatnya bersih.
pemerintahnya bersih, masyarakatnya bersih. Bersih. Saya senang sekali sama kata-kata Ibu tadi, ini adalah sertifikat kepercayaan publik ketika kita mendapat predikat itu. Dan ini akan manfaatnya luar biasa, akan mendatangkan investor pariwisata kita tentu meningkat dan berbagai hal baik akan datang. Ya. Itu citra Mataram, itu Citra bagi Mataram. Mataram. Citra Ya. Mataram. Dan kemudian kalau kedua, kalau saya itu kan citra untuk Mataram. Jadi kalau kedua adalah untuk masa depan. Kalau untuk masa depan, penghargaan ini bukanlah garis lurus, tapi merupakan titik tolak untuk membangun kota yang lebih maju dan sejahtera. Dan publik selama ini apabila terjadi kebocoran akibat korupsi, itu bisa dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan Kota Mataram, untuk dilakukan pembangunan yang berkualitas, baik itu dalam pendidikan, kesehatan maupun infrastruktural. Sehingga ke depan harapannya dengan mendapatkan sertifikasi kepercayaan publik itu, Kota Mataram akan semakin harum, Semakin harum, sejahtera. sejahtera. Cukup Bu Nelly? Baik. Oke, ya kita berharap yang terbaik lah ya, dan pencapaian Amin. ini juga sebuah kebanggaan yang luar biasa. Kita bersaing di Semua ratusan kabupaten kota di Indonesia, dan 3 besar itu sudah pencapaian yang luar biasa. Dan apabila mendapatkan kita Kota Mataram keluar menjadi nomor 1, akan menjadi seperti yang Amin. disampaikan, sertifikat kepercayaan publik yang akan membawa Kota Mataram lebih maju dan harum. Harum. Ya. Harmoni, aman, ramah, unggul, mandiri. unggul, mandiri. Yes. Cukup Bu Nelly? Yes. Cukup. Makasih. Oke, Tribuners semua, ini perbincangan kita luar biasa. Kita tunggu saja nanti tanggal 9 Desember hari Amin. pengumumannya. Doa dari masyarakat, dari warga semuanya. Mataram, iya. Warga iya. Mataram. Oke, Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi. Saya Lela Tuniam, dan di sini juga ada Ibu Baik Nelly Kusumawati, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih kasih. banyak.